Shalom, senang jumpa dengan saudara. Perkenalkan dengan saya Pendeta Junianto Naibaho. Saya seorang gembala dan juga saya sama seperti sebagian besar di antara saudara, saya memimpin juga sebuah perusahaan di bidang otomotif, saudara. Dan pagi hari ini saya diberi kepercayaan oleh gembala saudara untuk sharing dengan topik mindset. Jadi dari pagi sampai sore nanti saya akan share dengan topik mindset. Dan di pagi ini saudara, saya mau mengajak kita semua belajar tentang satu tema ini, yaitu eternal versus temporal. Ya, eternal versus temporal. Dan saya mau ambil firman Tuhan dari Kolose 3 ayatnya yang kedua. Dan saya mau ajak kita semua baca sama-sama, saudara bisa lihat di layar. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tahukah saudara bahwa mindset saudara itu akan menentukan tindakan saudara? Dan tindakan saudara tentu semuanya ada konsekuensinya, saudara. Enggak semua yang terjadi dalam hidupmu itu gara-gara dosa. Tapi seringkali gara-gara keputusan yang saudara ambil. Gara-gara tindakan yang saudara ambil. Nah, setiap kali anak-anak Tuhan mendengarkan pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi, kita cenderung untuk memikirkan segala sesuatunya yang ada di sorga sana. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya bukan hanya menikmati di sorga nanti pada saat kita meninggal, tapi Tuhan mau saudara enjoy God's goodness juga selama saudara hidup di bumi. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan mengajarkan doa, datanglah kerajaanmu seperti di bumi, seperti di sorga, saudara. Tapi seringkali kita terlalu occupied, kita terlalu pikiran ini fokus terhadap apa yang ada di bumi, saudara. Karena seringkali kita ngomong, ya kan saya masih nginjek tanah, Pak. Saya masih bernafas dengan udara bumi, Pak. Toh juga saya belum mati. Bahkan ada anak-anak muda yang punya prinsip, saudara. Yang penting waktu muda saya foya-foya, tua kaya raya, mati masuk sorga. Oh, indah sekali kalau memang bisa seperti itu, saudara. Tetapi kenyataannya kita semua di sini, saudara, diminta oleh Tuhan untuk saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda dengan anak-anak dunia. Sehingga apa yang saudara cari itu berbeda dengan apa yang dunia cari. Yang menjadi orientasi saudara berbeda dengan orientasi anak-anak dunia. Dan ada satu kutipan saudara dari artis terkenal namanya Jim Carrey. I think everybody knows him, ya. Dia bilang begini, I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dream of so they can see that it's not the answer. Buat saudara yang memerlukan terjemahan bahasa Indonesianya, Jim Carrey mengatakan, saya berpikir supaya semua orang menjadi kaya dan terkenal dan melakukan apapun yang kamu impikan, supaya akhirnya kamu tahu pada akhirnya bahwa semua itu bukan jawaban. Apa sih yang kita cari saudara di dunia ini? Cari cuan, cari popularitas, cari cinta. Yang seringkali kita bilang dengan harta, tahta, cinta. Katanya gitu. Semua pengen kita cari itu. Tapi berapa banyak dari antara kita cari kerajaan sorga dan kebenarannya? Bukankah firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi tidak sedikit saudara, kita justru cari tambahannya saudara, ketimbang cari pokoknya. Kalau kita beli motor, biasanya tambahannya apa saudara? Helm. Berapa banyak di antara saudara habis kasih DP motor, saudara hanya bawa pulang helmnya dan tinggalkan motornya. Dengan bangga saudara nyampe rumah lalu berkata, lihat deh, helmnya keren banget loh. Lalu orang di rumah tanya, motornya mana? Oh, motornya masih di showroom. Tidak sedikit anak-anak Tuhan pulang dari gereja maunya bawa tambahannya. Kesaksian betapa Tuhan sudah menyembuhkan. Kesaksian betapa Tuhan yang membuat saya dari from zero to hero. Yang tadinya rumahnya ngontrak sekarang punya rumah sendiri. Yang tadinya naik motor sekarang naik mobil. Seolah-olah semua kesaksian hanya berkait apa yang ada di bumi, saudara. Saya sebagai gembala juga merasakan betapa bahagia kalau jemaat datang kepada saya dan bersaksi, Pak, saya udah baca Alkitab loh dari Kejadian sampai Wahyu. Wah, bangga sekali. Pak, saya semakin cinta Tuhan loh. Wah, bangga sekali.
Lalu apalagi kalau jemaat datang dan berkata, Pak Junianto, ada yang mau saya doakan gak? Wah, luar biasa. Berapa banyak jemaat datang ke pendeta minta didoakan. Coba minggu depan kalau nanti Pastor Jojo, Bu Heni udah pulang saudara, dia salam saudara di depan gereja, lalu saudara tanya deh, ada yang mau saya doakan gak? Tentu kita agak canggung karena kita terbiasa kita yang minta didoakan. Bukankah pendeta juga manusia saudara? Justru saya mau ajak kita semua, mari kita punya mindset supaya kita punya pikiran itu terhadap perkara-perkara yang di atas. Amin. Mari kita belajar masuk lebih dalam. Saya ada kuis buat saudara pagi ini ya. Pagi-pagi dikasih kuis nih saudara. Siapa pemenang aktor terbaik Academy Awards tahun 1990? Coba saudara terka kira-kira. Yang jawab A boleh angkat tangannya, yang jawab A. Yang jawab B, ada beberapa di antara saudara buka handphone ya, Google ya. Saudara, siapa yang tahu? Saya rasa sebagian besar di antara saudara nggak ingat ya. Yang benar adalah C, saudara, Gary Oldman yang memenangkan Academy Awards tahun 1990. Boleh? Pertanyaan berikutnya. Siapa orang terkaya di dunia tahun 2024 menurut laporan per bulan Juni, saudara? Siapa yang jawab A? Ada yang jawab B? Ada yang jawab C? Ada yang jawab D? Ya, yang benar adalah B, saudara, Elon Musk. Ya. Elon Musk sekarang menjadi orang terkaya di dunia tahun 2024. Mungkin 2025 di antara saudara ada di sini. Langsung pikirannya di bumi ya. Oh kalau ada urusan itu amin. Gitu ya. Siapa yang mau pikul salib? Oh ntar dulu ya. Sebelah saya kayaknya badannya lebih kuat Pak untuk pikul salib. Next slide. Nah ini ibu-ibu suka nih. Siapa aktor Korea Selatan tertampan? Berdasarkan survei King Pop 2023 ya. Yang jawab A, Kim Sen Ho. Ada yang jawab B, Jung Hao In, ya. Ada yang Lee Min Ho, penggemar Lee Min Ho, ya. Jawaban yang benar adalah C, Lee Min Ho, saudara, ya. Itu aktor Korea Selatan tertampan. Dari 3 pertanyaan yang saya paparkan kepada saudara, ini adalah mencerminkan tentang popularitas, tentang kekayaan, tentang pencapaian. You know, ternyata kita semua banyak yang gak tahu, saudara. Di antara kita semua banyak yang sudah lupa. Kenapa? Karena apa yang dicari itu sifatnya temporal. Sifatnya sementara. Apapun yang saudara cari, people will forget it. Orang akan lupakan pada akhirnya saudara. Saya mau tampilkan pertanyaan ini dan saya yakin saudara akan cukup ingat. Sebutkan 2 nama orang yang pernah menolong Anda di saat susah. Nah saudara langsung tahu nih di kepala saudara. Oh si Joni. Oh si Linda. Oh si Asyang. Next slide. Sekarang sebutkan 2 nama orang yang pernah membuat Anda susah. Ini juga langsung saudara tahu nih. Mungkin saudara berkata sama saya, boleh gak 10 orang Pak? Jangan cuma 2, ini kedikitan. Coba next slide. Nah sebutkan 2 nama orang yang meninggalkan Anda saat Anda susah. Ini juga saudara ingat. 3 pertanyaan yang baru saya paparkan kepada saudara itu sifatnya eternal. Mudah diingat. Bahkan seorang ahli di dalam bidang manajemen, dia bilang begini, people don't care how much you know until they know how much you care. People don't care how much you know until they know how much you care. Orang gak peduli seberapa pintar saudara, sampai dia tahu seberapa peduli saudara dengan dirinya. Bukankah kita semua di sini punya perasaan saudara? Mari hari ini kita punya mindset berpikir yang punya dampak eternal. Saya sebutkan di sini bahwa eternal mindset itu memiliki dampak jangka panjang, bahkan sampai kekal, saudara. Temporal mindset itu hanya memiliki jangka pendek, bahkan mudah dilupakan, saudara. Sehingga saudara hari ini pulang dari tempat ini, saudara mulai punya mindset untuk jangka panjang, untuk punya dampak kepada kekekalan saudara. Sehingga waktu saudara nggak ada, saudara masih dikenang. Bukankah orang tua dulu bilang apa? Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati tinggalin apa? Tinggalin nama katanya saudara. Tinggalin nama, ada yang bilang tinggalin utang Pak. Ya itu mungkin jadi saudara dikenalnya dengan nama itu saudara. Kalau kira-kira orang lihat batu nisan saudara tertera nama saudara, kira-kira orang akan ngomong apa?
Apakah dia akan bilang, oh ini memang ayah yang membanggakan? Ataukah ada yang bilang, ini suami yang brengsek? Kira-kira apa yang saudara ingin capai di hidup ini hari-hari ini? Apakah saudara hanya mau memenuhi hari demi hari, Tuhan berikanlah kami rejeki pada hari ini? Atau saudara berdoa, Tuhan jadikanlah saya orang yang memberi rejeki buat orang lain hari ini. Sehingga saudara punya dampak yang berbeda. Apalagi saudara ibadah di mall. Menurut sini satu kesempatan yang baik saudara. Tiap kali saya keluar dari mall saya senang ketika mau bayar parkir saudara. Kalau saudara lihat orang yang ada duduk di kotak kecil itu saudara yang jaga parkir. Itu kira-kira tempatnya nyaman gak? Nggak nyaman, itu dia satu shift. Itu berapa jam dia mesti nunggu di situ saudara. Satu ketika saya lihat saudara ada mobil udah ngantri. Kalau ngantrian panjang semua mulai klakson ya kan. Ron. Itu kira-kira yang di dalam panik gak? Panik loh saudara. Sekalipun mungkin dia anak Tuhan Kristen tetap damai sejahtera hilang tuh saudara. Kalau udah diklaksonin seperti itu saudara. Saya sering kali lihat kalau udah tagihannya 7.000 saudara. Jangan kasih uang pas. Kasih kayak 10.000 saudara. Dan biasanya di situ ada namanya tuh saudara ya. Ada namanya tuh di kotaknya itu saudara. Misalnya namanya Ningsih nih. Saudara sapalah, Shalom Ningsih. Itu orang mukanya tuh saya pernah lihat ya, kaget loh. Tahu dari mana Pak nama saya? Terus saya tunjuk, tuh. Oh iya kata dia. 7.000 rupiah Pak. Saya kasih misalnya 10.000. Coba saudara praktekin. Kasih 10.000 terus kita bilang gini. Kembaliannya buat Ningsih. Itu mukanya saudara seperti menemukan oase di padang gurun saudara. Makasih ya Pak. Jangan saudara udah pulang gereja. 7.000 minta kembalian 3.000 ditungguin lagi. Pas jalan stiker di belakang mobil Tuhan adalah gembalaku. Ih malu-maluin saudara. Bilang kanan kirinya jangan kayak orang susah gitu. Amin saudara. Di Amerika pernah saya baca satu artikel dibilang apa? Bahwa orang Kristen adalah orang paling pelit di hari Minggu katanya. Di gereja mereka wah nari-nari lompat-lompat pulang. Waduh kayaknya semuanya waduh. Dikekepin kalau kata orang Inggris bilang dikekepin duitnya saudara. Mari kita punya mindset yang jangka panjang saudara. Satu ketika beberapa tahun yang lalu saya khotbah di sebuah gereja juga di daerah Kelapa Gading saudara. Nah gereja ini punya ciri. Kalau habis khotbah pendeta yang diundang itu diminta tolong sama gembalanya altar call. Jadi siap habis khotbah, siapa yang mau didoakan maju ke depan gitu ya. Lalu majulah. Salah satu ibu maju dengan muka yang sedih banget saudara. Ya. Lalu dia maju, dia minta saya doakan. Biasanya saya tanya namanya siapa, dia sebut. Lalu saya tanya mau didoakan apa. Sambil nangis dia bilang, Pak Pendeta tolong doakan. Sisa tabungan saya 2 miliar. Saya teringat juga saldo saya saudara. Dan saldo saya jauh lebih kecil dari dia. Jadi saya udah berharap tukeran mimbar sama dia saudara. Biar saya yang didoakan dan dia yang mendoakan. Stres, uang tinggal 2M stres saudara. Ada orang yang uangnya gak ada, nikmat banget makan cuma pakai nasi sama kuah. Seringkali kita punya mindset tinggal di bumi. Kita sebut Tuhan, Tuhan ada di sorga. Ya kan Tuhan di sorga, nanti Pak penderitaan selesai. Hey come on. Saudara ada di sini, Tuhan pasti pelihara. Dan selagi saudara dipelihara, jangan sampai mindset kita hanya untuk makanan hari ini saudara. Next slide. Ada satu kisah yang menarik saudara. Satu ayat ini adalah kesimpulan dari satu kitab ini namanya kitab Esther saudara. Firman Tuhan berkata, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kitab ini menceritakan saudara, bahwa sekelompok orang Yahudi tinggal di sebuah kerajaan saudara. Dan saat itu salah satu pemimpinnya namanya adalah Mordekai. Dan sama-sama kita tahu bahwa saat itu saudara nama rajanya adalah Ahasiweros. Ahasiweros punya permaisuri very beautiful, cakep banget saudara. Jadi waktu seluruh kerajaan lagi kumpul, dia mau tunjukin betapa cantik istrinya saudara. Tapi pas istrinya dipanggil, istrinya gak mau saudara. Waduh dia kecewa banget. Lalu semua penasihat-penasihatnya bilang begini, ceraiin aja tuh bini gitu ya.
Ceraikan aja itu istri. Singkat cerita, diceraikan saudara. Lalu diadakanlah satu kontes, beauty contest saudara. Ya, dikumpulin semua perempuan-perempuan yang cantik di satu kerajaan itu saudara. Nah salah satunya Mordekai dengar. Lalu dia daftarin keponakannya ini namanya Esther saudara. Lalu perempuan-perempuan itu dikumpulin, di grooming 1 tahun loh. 1 tahun dilulur, saya nggak tahu tuh semulus apa tuh kulit ya 1 tahun dilulur. Lalu diajarin saudara ya bagaimana mereka berjalan, bagaimana mereka makan. Dan singkat cerita 1 tahun lewat, lalu raja tinggal memilih, dipilihlah Esther saudara. Ternyata waktu Esther dipilih saudara, ya ada skenario yang berbeda. Ada satu orang yang benci banget sama orang Yahudi namanya Haman saudara. Nah Haman ini cerita sama raja, ini bangsa Yahudi ya kalau dibiarinin aja, ini pasti nanti jadi masalah gitu. Lalu menurut raja, oke, apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana kalau raja bikin surat ke seluruh kerajaan untuk kita bunuh semua orang Yahudi? Singkat cerita raja bilang, oke. Wah surat pun tersebar saudara. Wah panik Mordekai saudara, waduh ini bakal kita semua mati. Singkat cerita, Mordekai datang kepada Esther yang tinggal di istana. Karena Esther juga terbilang orang Yahudi, saudara. Nah pada saat datang, Esther bilang apa? Waduh gak sembarangan orang datang menghadap raja. Wah berbagai alasan. Kadang-kadang kan kita juga dalam hidup gitu ya. Orang datang minta tolong sama kita, udah kayaknya kita punya segudang alasan. Kalau bisa gak nolong mah gak nolong lah gitu. Nah kenapa? Ngerepotin saya. Nah makanya Mordekai bilang di ayat ini. Sebab sekalipun kau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Lalu Mordekai bilang, siapa tahu? Kamu tahu nggak? Kamu nih kepilih jadi ratu. Itu bukan kebetulan. Kamu tahu nggak posisi kamu hari ini, itu punya maksud dan rencana Tuhan di dalamnya. Bahwa Esther berpikir ratu itu adalah posisi, itu hanyalah temporal. Tapi Mordekai bahwa posisi bisa Tuhan pakai untuk tujuan jangka panjang saudara, eternal. Bahwa untuk saat inilah mungkin kamu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Singkat cerita, Esther menghadap raja dan rencana pembantaian Yahudi pun digagalkan. Ada kisah yang mirip-mirip seperti ini saudara. Di Kejadian 50 ayat 20, Yusuf bilang sama saudara-saudara yang pernah membuangnya sebagai budak. Yusuf bilang apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya mau ajak kita semua berpikir eternal mindset. Tolong tampilkan slide secara utuh. Supaya dari temporal saudara ke eternal. Apa yang temporal? Yang pertama harta saudara. Gak heran kita semua tentu butuh uang saudara. Ada yang pernah bilang gini sama saya. Uang bukan segalanya. Lalu saya timpal kecuali banyak. Tentu kita pengen punya banyak uang. Tentu kita pengen sukses. Siapa sih yang gak mau omsetnya naik? Apalagi sekarang di berita-berita. Wah krisis. Tetapi Tuhan mau saudara punya mindset. Bukan harta yang saudara cari. Tapi yang saudara punya cara pandang terhadap harta. Bahwa apa yang saudara punya. Apa yang saudara pekerjakan. Your paycheck. Your revenue saudara. Itu adalah benih. Karena harta bisa habis saudara. Tapi kalau benih itu ditabur. Dan benih itu akan tumbuh saudara. Menurut saya bukan sebuah kebetulan. Gereja ini juga mengelola yayasan tangan pengharapan. Bagus ya tangan pengharapan. Di mana tangannya ini menjadi pengharapan buat banyak orang. Tahukah saudara? Tiap kali saudara keluar rumah, tangan saudara juga bisa memberkati banyak orang. Sehingga saudara bisa menjadi pengharapan buat orang lain. Sehingga saudara bukan hanya sekedar cari uang semata-mata saudara. Tetapi saudara dan saya mulai hari ini bisa mencari yang namanya benih saudara. Karena firman Tuhan katakan apa? Tuhan Allah memberikan benih buat penabur. Dia gak ngasih harta buat penabur. Dia ngasih benih. Karena kalau penabur udah menabur benih, Alkitab bilang Tuhan kasih lagi benihnya. Penabur nabur lagi benihnya. Tuhan kasih lagi benihnya. Ada satu kekekalan yang terjadi saudara. Siklus yang tiada putusnya. Sehingga apa yang saudara punya, itu saudara bisa tabur. Karena saudara melihatnya itu sebagai benih. Katakan bersama saya benih.
Sehingga uang yang saudara punya, harta yang saudara punya, apapun yang saudara memang cari, itu adalah benih. Makanya firman Tuhan katakan apa? Carilah harta di sorga, di mana ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Benih nggak bisa rusak, saudara. Benih hanya bisa satu, yaitu tumbuh, saudara. Dan kalau saudara menabur di tanah yang subur, maka benih itu akan tumbuh subur, saudara. Berapa banyak orang mencari tahta, saudara. Mereka cari posisi, sikut kanan kiri, fitnah kanan kiri, jatuhin orang kanan kiri, saudara. Karena yang dicari adalah tahta. Itu temporal mindset. Tapi kalau saudara dan saya pagi hari ini belajar tentang eternal mindset, yang saudara cari bukan tahta, yang saudara cari adalah pengaruh. Berapa banyak di organisasi, misalnya di kantor, ada istilah informal leader. Apa itu informal leader? Nggak punya posisi manajer, nggak punya posisi GM, tapi omongannya didengar orang lain. Tetapi pengaruhnya besar di organisasi tersebut. Apalagi biasanya kalau udah urusan pabrik, nah itu yang memimpin demo, itu biasanya nggak punya jabatan. Tapi dia punya pengaruh. Disebutnya informal leader. Bayangkan dalam hidup saudara. Mungkin saudara nggak punya posisi terkenal. Mungkin saudara nggak punya jabatan hebat. Mungkin bisnis saudara so-so aja. Tapi Tuhan bisa memakai saudara untuk saudara punya pengaruh. Firman Tuhan berkata, saudara, bahwa saudara dan saya akan menjadi saksi. Di mana saksinya? Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Sebelum kita punya pengaruh sampai ujung bumi, minimal kita punya pengaruh di Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Keluarga kita sendiri, saudara. Mari bapak-bapak, saya ajak, mari kita punya pengaruh buat istri dan anak-anak kita. Amin. Mari ibu-ibu, kita punya pengaruh ya di sekitar lingkungan kita, saudara. Amin. Ya, saya suka punya candaan ya, 2-3 ibu-ibu berkumpul, gibah hadir di sana katanya. Saya masih sering meeting-meeting di luar, saudara. Selagi meeting saya duduk di salah satu coffee shop, saudara. Sekarang saya agak malas kalau meeting di coffee shop. Karena ternyata kalau kira-kira jam 10 sampai jam 12, saudara, itu banyak emak-emak, saudara. Biasanya saudara, satu emak-emak diam ya, pegang-pegang HP, mulai muncul 2, mulai muncul 3, mulai rame, saudara. Mulai saya geser meja. Tapi kali itu saya nggak geser meja. Karena ada 5 ibu-ibu, lalu dia membicarakan satu nama. Saya sebetulnya nggak niat nguping, saudara. Tapi apa daya, karena suara mereka cukup keras, akhirnya saya dengar juga, saudara. Lalu 5 ibu-ibu ini membicarakan satu sosok, saudara. Yang tadinya saya nggak kenal, sampai akhirnya seperti saya merasa akrab dengan sosok itu, saudara. Dia cerita si Atu begini, si Atu begini, saudara. Ya, saya nggak usah sebut namanya lah, siapa tahu ada di sini ya kan, gak enak. Itu diceritain, saudara. Tapi tau gak, yang bikin saya kaget, saudara, sambil saya WA teman saya yang saya ajak meeting, udah nyampe mana lo gitu kan. Kalau kita bisa pindah coffee shop, kita pindah deh gitu kan. Gak taunya, saudara, nama yang mereka sebut itu muncul di pintu, saudara. Muncul di pintu dan mereka semua berdiri, cipika-cipiki, bagaikan tidak ada masalah apa-apa. Saya dalam hati, what? Kayaknya setengah jam yang lalu saya tahu, bahkan saya berpikir kehidupan dia mungkin iblis aja gengsi, saudara. Mungkin iblis, aduh kalau gue cuti lu yang gantiin deh gitu kan. Saudara tahu enggak? Walaupun cuma 5 orang, kita punya pengaruh loh, saudara. Saudara nih ngenalin teman saudara ke teman yang lain, lalu saudara bilang, hati-hati ya sama dia, jangan terlalu dekat. Itu udah pengaruh loh. Padahal belum kenal. Tapi kalau saudara udah ngomong gitu, kira-kira mindset kita gimana? Saudara dan saya punya pengaruh. Seringkali pengaruh ini digambarkan dengan bahasa. Bukan hanya dengan bahasa, dengan sikap, saudara. Bahkan katanya semakin silent, semakin powerful katanya gitu. Semakin silent, semakin powerful. Coba saudara lihat deh, YouTuber-YouTuber yang makanan. Saya paling suka YouTuber makanan tuh Mark Wins, saudara ya. Kalau video-videonya Mark Wins tuh saya tonton. Itu enggak dia bilang makanan nih maknyus, enggak. Dia cuman makan terus dia gini. Itu kayaknya kita tuh, aduh gue pengen nyoba deh besok. Sama kan? Coba suami istri kalau menyatakan cinta. Teriak-teriak, yang ngomongnya keras atau ngomongnya lembut yang powerful, saudara? Yang ngomongnya lembut kan? Yang cuman kita bilang sama pasangan kita. Gak pakai ngomong. Sama ibu-ibu juga kalau lagi di gereja nih anaknya lari-larian buat marahin, silent banget.
Hanya dengan tatapan mata saja. Anak-anak sudah tahu dia melanggar hukum Taurat yang keempat. Silent yet powerful, saudara. Saudara mungkin gak ngapa-ngapain, tapi anak-anak saudara lihat saudara loh. Bu, anak-anak lihat ibu loh. Kok kamu ngomongnya teriak-teriak sih? Kan ngikutin mama. Kok kamu ngerokok sih? Kan papa juga ngerokok. Ya ini papa, bukan kamu. Kamu gak boleh ngerokok. Gak bisa. Ternyata kita juga punya pengaruh, saudara. Hidup saudara, perkataan saudara, tindakan saudara. Tanpa saudara sadari, saudara punya pengaruh. Dan kalau saudara punya eternal mindset, Tuhan bisa pakai saudara sehingga pengaruh saudara lebih luas. Dan hidup saudara jadi berkat buat banyak orang. Yang terakhir saudara, banyak orang kejar cinta. Kejar cinta. Kayaknya kalau, saya nggak punya pasangan. Kalau saya nggak dicintai. Padahal eternal mindset itu kejar kasih, saudara. Kejar kasih. Saya agak miris juga ya. Kemarin saya ada dengar omongan begini. Sekarang tuh kalau ketemu gitu ya, entah perempuan, entah laki-laki. Kalau ketemu kan kalau dulu ngomong apa? Anak lu berapa? Gitu kan. Lu udah punya anak belum? Pertanyaannya masih seputar itu. Sekarang pertanyaan diganti. Lu udah cerai belum? Hah? Saya kaget juga nih. Oh sekarang pertanyaan yang tren itu. Kenapa? Karena kejar cinta. Padahal yang kita harus kejar kasih. Saya udah banyak nanganin konseling orang yang mau bercerai, saudara. Ya, kalau saya konselingin orang yang udah mau bercerai itu, saudara, rata-rata mereka bukan usia pernikahan 5 tahun kok. Rata-rata yang saya udah pernah konseling ini 8 pasangan, 8 loh. Ya, usia pernikahan 25 tahun. Lalu mereka bisa alasannya, saya udah gak cocok sama dia. Gak cocok sih anak 3, saya bilang. Gimana kalau cocok? Kok bisa 25 tahun gak cocok? Saya udah hambar, saya udah ini, karena semuanya terkait perasaan. Kalau kasih bukan perasaan. Kasih adalah buah roh. Buah roh dari mana? Dari saudara punya mindset yang eternal. Karena ketika buah itu berbuah, saudara buah gak bisa berbuah dengan sendirinya. Bisa berbuah kalau si ranting-rantingnya itu nempel sama pokoknya. Kalau saudara nempel sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bisa membuat saudara berbuah roh. Dan salah satunya adalah kasih. Slide terakhir saudara. Ini tentang Yesus kekasih jiwa kita. Dikatakan he had no servants yet they call him master. Yesus gak punya pembantu. Tapi orang memanggil dia master. He had no degree yet they called him teacher. Dia gak punya ijazah. Tapi orang memanggil dia guru. He had no medicine yet they call him healer. Yesus gak produksi obat. Yesus gak buka apotik. Tapi dia disebut sebagai penyembuh. He had no army, yet kings fear him. Yesus gak punya tentara. Tapi raja-raja takut kepadanya. Death could not even conquer him. Jesus is king. Kematian bahkan tidak sanggup mengalahkan dia. Yesus adalah raja. Bukankah tadi pujian berkata, aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Tuhan yang saudara dan saya sembah pagi ini adalah Tuhan yang besar. Gak bisa lagi kita pakai mindset yang kecil. Apa itu mindset yang kecil? Cuman segala sesuatu yang ada di bumi ini. Satu hari kelak hidung saudara berhenti bernafas. Jantung saudara berhenti berdetak. Di momen-momen kalau orang bilang sakaratul maut. Di momen-momen sakaratul maut, orang udah mau berpindah alam, saudara. Apakah harta yang saudara cari? Udah, saya berapa kali tuh ngeliat gitu, saudara. Udah kayak tarik napasnya hatu-hatu gitu ya. Terus dia udah mulai kayaknya ngeliat alam-alam yang lain gitu ya. Itu saya pernah mau doain orang di posisi seperti itu. Itu orangnya seperti itu gak nanya tuh, ATM gue di mana ATM gue ya? Dia gak ngomong tuh, growth bulan ini dibanding bulan lalu gimana tuh market tuh? Gak ada tuh dia nanya gitu. Kebanyakan orang nanyanya apa? Anak nomor satunya dicari di mana? Istrinya di mana? Anak-anak yang lain di mana? Kalau udah punya cucu-cucunya di mana? Dia akan berbeda pandangan mana yang dia cari. Bahkan di detik-detik itu saudara gak butuh motivasi. Saudara panggil gak di detik itu motivator? Lalu motivator datang duduk di samping ranjang dan berkata, berenang-berenang ke hulu, berakit-rakit ke tepian.
Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mari katakan luar biasa. Enggak ada saudara. Di detik-detik seperti itu, yang saudara butuhkan apa? Tuhan, benar gak? Yang saudara butuhkan Tuhan, yang saudara butuhkan hal-hal yang paling berharga di hidup ini. Sebab itu saya dorong, mari suami-suami. Jangan lupa hari ini bilang sama istrimu, I love you. Saya pernah loh konselingin orang, 15 tahun udah married, saudara mau cerai. Saya tanya, Ci, ini istrinya yang datang ke saya, Ci, kapan terakhir kali bilang I love you sama suami? 15 tahun yang lalu. Hah? 15 tahun yang lalu saya bilang, itu pas kapan? Pas depan pendeta, pemberkatan. Loh, kok abis itu gak pernah bilang I love you lagi? Kayak anak muda aja Pak Pendeta. Saya bilang, mengucapkan kasih kepada pasangan kita itu bukan masalah usia. Mari, jangan sampai Tuhan panggil saudara belum sempat ngomong. Boleh sibuk kerja cari uang. Tapi kalau pada saat lagi cari uang tiba-tiba mati gimana? Lagi asik-asiknya, aduh. Berapa banyak orang saudara, kerabatmu, temanmu meninggal terus kamu ditelepon. Terus saudara bilang gini, padahal semalam masih ketawa-ketawa sama gua. Padahal semalam masih ngopi sama gua. Padahal semalam baru WA sama gua, benar gak? Berapa banyak orang bilang ke saya, Pak kita gak siap karena perginya dadakan. Emang pernah ada schedule? Pernah ada itinerary-nya gitu? Kira-kira kapan kita meninggal? Gak ada yang tahu saudara. Mari pagi hari ini kita punya eternal mindset saudara. Mari saudara bisa jadi tangan pengharapan buat banyak orang. Mari dari kata-kata saudara, saudara bisa mulai mengucapkan terima kasih saudara. Mari mulai hari ini, jangan melulu hanya harta, tahta, dan cinta yang kita cari. Karena itu sifatnya temporal. Mari kita mulai memandang apa yang kita punya adalah benih. Mari kita mulai memandang bahwa hidup kita adalah pengaruh. Mari kita mulai memandang bahwa kita mau mengasihi. Kita menabur kasih kepada sebanyak mungkin orang saudara. Sehingga hidup saudara dan saya, kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Bukankah itu panggilan anak-anak Tuhan saudara? Panggilan anak-anak Tuhan bukan supaya dari miskin jadi kaya. Tapi mulai dari pengaruh satu orang menjadi pengaruh buat banyak orang. Karena hidup saudara dan saya ada ditakdirkan Tuhan jadi berkat buat banyak orang. Tanpa saudara sadari nanti, oh iya saya bisa kayak begini karena si A tuh. Dulu supaya saya susah tuh ditolong sama si B tuh. Ada pengamen kemarin di lampu merah. Kecrek. Saya kasih uang cukup besar. Waduh, datang lagi yang lain. Kan biasa gitu ya. Karena masih merah, datang lagi yang lain. Itulah bagi-bagi lagi kan. Itu rame-rame saya bilang, Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan Yesus memberkati. Itu saudara udah nabur benih penginjilan loh. Tuhan Yesus memberkati. Mereka jawab apa? Oh iya. Mereka sebut nama Tuhan mereka. Biar dapat banyak rezeki Pak, bayangin. Ada 5 orang doain saya hari itu biar dapat banyak rezeki. Mari kita jangan cuma semata-mata pikirin yang di bumi. Kadang-kadang orang Kristen juga aneh-aneh sih. Satu ketika saya habis khotbah datang satu orang. Pak, saya biasa main di Marina Bay Sands nih. Boleh gak doain biar kali ini weekend ini saya menang. Kalau saya menang, perpuluhannya buat gereja. Aduh saya bilang, ini orang aneh mesti dijawab aneh nih. Saya bilang, kok bisa ya mikir gitu ya? Kan ada ayat itu Pak, kalau dikasih perpuluhan jadi kudus semuanya. Saya bilang kenapa gak sekalian aja bikin ibadah di sana, saya bilang. Biar kudus semuanya. Hidup saudara gak cuma sekedar di bumi. Kita hidup cuma 70-80. Satu hari kelak sangkakala Allah berbunyi. Dan saudara menghadap tahta pengadilan Kristus. Saya berdoa supaya kita semua disebut Tuhan. Hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bapa terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat cinta-Mu sehingga Engkau mati di atas kayu salib buat kami. Supaya kami semua yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biar kiranya kami mulai memikirkan kekekalan. Kami punya mindset yang eternal. Kami boleh melihat segala sesuatunya untuk kami mulai menabur benih. Memberikan pengaruh kerajaan Allah. Dan mengasihi orang-orang yang di sekitar kami.
Hamba berdoa Bapa dalam nama Yesus buat jemaat-Mu di tempat ini. Mampukan mereka melakukan firman Tuhan ini. Kau memberkati gereja ini Bapa, sehingga gereja ini memberikan pengharapan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang diberkati sama-sama katakan.